Teman-teman yang baru mulai ternak, usahakan, saran saya, masukan saya itu ternak perkutut yang terah saja ya. Jadi misalnya saya gembar-gemburkan berulang kali Megamendung Mojopahit itu adalah terah terbaik untuk mencetak Mojopahit warna. Nah, dari situlah Anda cari Megamendung yang terah udahan emas, Megamendung Mojopahit yang terah putih. Nanti Anda edukasi dengan peternaknya, Anda tanya sedetail mungkin persilangan supaya menghasilkan anak-anak putih dan udahan emas itu bagaimana. Ya, karena saya sendiri sebagai peternak lama, ya 5 tahun bagi saya sudah lumayan lama lah. Itu ternak pakai sistem udahan emas, putih dan putih ini sangat sulit sekali untuk cetak undukan sampai saat ini loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman, di pagi hari ini saya mau membahas lagi tentang masalah-masalah yang terjadi di musim penghujan seperti ini ya. Untuk teman-teman perhatian betul-betul, simak sampai akhir, jangan di skip supaya Anda paham sehingga bisa sedikit jadi ajang edukasi untuk membantu teman-teman dalam menghadapi peternakan di musim penghujan seperti ini ya. Yang baru nonton jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendukung channel ini berkembang. Tentunya edukasi dan info tentang perburungan. Oke, lanjut saja. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama, apa masalah yang terjadi, yaitu yang mungkin dikeluhkan teman-teman dan baru saya bahas tadi, saya share videonya, telur tidak menetas ya. Ini salah satu penyebabnya. Kenapa dalam video tadi tidak saya bahas? Karena ini terjadinya biasanya di musim-musim pergantian musim saja ya, tidak di sepanjang tahun ya. Salah satunya telur tidak menetas, tidak isi, dan itu penyebab dari telur perkutut kita tidak menetas yaitu. Jadi tidak menetasnya karena apa? Cuacanya dari angkremnya dan suhu di luar itu yang tidak stabil, ataupun karena segi makanan yang kurang mendukung, dalam arti seperti ini ya, nafsu makannya ya. Jadi Anda bisa perhatikan ini kenapa saya ambil langsung di kandang perkutut jam segini, ini sekitar 6:30 ya masalah. Perkutut di jam-jam seperti ini kalau belum mau turun, belum mau makan seperti ini, itu tandanya perkutut kita nafsu makannya kurang ya. Ingat, ketika perkutut jam segini itu belum mau turun atau aktivitas paling tidak, kalau makannya itu jelas biasanya perkutut yang sehat sekali. Tapi paling tidak itu perkutut mau turun itu perkutut sehat ya. Perkutut yang kurang sehat jam segini masih di atas, masih nangkring ya. Karena apa? Cuacanya masih dingin. Mungkin sama seperti orang orang yang kalau segini itu masih ngeringkuk, masih tiduran, mungkin ya kurang gairah menghadapi hidup ya. Jadi ingat teman-teman, jam 6:30 seperti ini biasanya kutut yang sehat akan turun untuk aktivitas, itu saja intinya. Nah, yang kedua, masalah telur selesai. Yang kedua masalah piyik. Ketika musim penghujan seperti ini teman, Anda akan mengalami banyak masalah di piyik, terutama piyik yang masih dalam sarang ya. Apa saja masalahnya? Perkutut yang dalam sarang biasanya satu abnormal ya. Abnormal dalam arti pertumbuhannya kurang normal ya. Itu terjadi karena apa? Ya karena sistem makannya ini tadi ya. Jadi indukannya males-malesan, tidak mau makan, ataupun makannya tidak seperti biasanya, sehingga asupan untuk ngeloloh pun berkurang. Nah, untuk menambah nafsu makan apa Mas Han? Saya sendiri biasanya kalau musim penghujan itu asupan empon-empon saya itu saya banyakin jahe ya. Jahe itu salah satunya untuk menjaga kehangatan tubuh perkutut kita ya. Jahe yang sudah saya olah dalam bentuk empon-empon ya. Jadi empon-empon itu
ada dua versi. Ketika musim penghujan itu banyak jahenya, tetapi kalau musim kemarau banyak kunirnya daripada jahenya. Ya, jahenya dikurangin, itu saja. Nah, kalau teman-teman mau meramu sendiri silahkan ya. Sedangkan teman-teman sendiri, saya sendiri untuk ngirim itu maaf teman-teman yang banyak yang pesan belum bisa saya kirim ya. Mungkin nanti untuk 5 hari ke 6 hari ke depan bisa inbox atau WA. Kalau memang sudah ada barangnya, insya Allah saya kirim ya. Soalnya saya lupa, kemarin ada yang pesan berapa orang itu lupa. Ya harap dimaklumi lah, sudah tua. Oke, jadi anak-anak banyak yang abnormal. Itu terjadi biasanya di musim-musim penghujan ataupun mau masuk musim penghujan. Nah, itu terlihat dari bentuk fisikal putut yang harusnya sudah bisa terbang ternyata belum. Yang harusnya sudah mandi ternyata belum. Karena bentuk fisiknya biasanya muncis kecil, kunting. Nah, pertumbuhan bulunya pun akan terganggu. Oke, yang ketiga, banyaknya piik yang jatuh. Ya, di musim penghujan seperti ini biasa. Karena apa tadi? Asupan makan yang kurang akan merangsang anak-anak perkutut kita itu secara naluriah dia mau mencari makan, mencari indukannya. Nah, ini biasanya belum waktunya turun, anak-anak perkutut kita sudah turun dari sarang. Nah, tugas kita sebagai peternak, makanya sore cek kandang dan lain-lain, itu adalah salah satu fungsi utamanya adalah mengamankan pian-pian kita yang sebenarnya belum bisa terbang tetapi sudah turun dari sarang. Ini kalau kita tidak naikkan ke sarang semula, ini juga akan berakibat fatal, yaitu perkutut kedinginan, sakit, dan ujungnya kemana lagi ini. Oke, jadi banyak perkutut yang jatuh. Yang ketiga, banyak anak-anak perkutut yang sakit. Ya, mungkin teman-teman banyak yang mengalami. Nah, anak-anak perkutut sakit ini biasanya karena suhu yang tidak stabil. Kita bayangkan diri kita sendiri saja yang di musim pergantian ataupun musim penghujan ini biasanya banyak sekali orang yang ngeluh, yang sering sakit, pilek, batuk dan lain-lain. Mungkin di perkutut tidak jauh beda dengan keadaan kita. Ya, jadi perkutut pun nalurinya seperti manusia, pada makhluk hidup ya kan, sama-sama makhluk hidupnya. Jadi mereka pun akan merasakan hal yang kurang lebih sama dengan kita. Nah, itulah kenapa saya seringkali ngomong kepada teman-teman, intinya dalam beternak itu kita paham dengan apa yang kita ternak. Karena edukasi apapun, sebaik apapun, itu belum tentu sama persis dengan kondisi kandang Anda. Disinilah sebagai seorang peternak kita harus pandai-pandai berinovasi, pandai-pandai mencari solusi dari masalah yang ada di kandang kita sendiri. Karena sebuah edukasi dalam sebuah YouTube pun seperti saya pun ini cuma ajang dasaran. Dasarannya seperti ini, monggo diapresiasi sendiri, diolah sendiri bagaimana pasnya di kandang Anda. Yang ketiga, masalah induk. Indukan perkutut Anda akan ada yang macet. Ya. Nah, ini juga salah satu penyebabnya di musim penghujan atau pergantian musim ini banyak sekali induk yang macet. Loh. Karena apa? Ya, sekali lagi kondisi cuaca yang tidak mendukung. Perubahan cuaca ini akan mengakibatkan tubuh perkutut kita akan mengalami sedikit gangguan dalam kesehatan. Mungkin kalau kita ya seperti meriang tadi lah. Nah, salah satu kemacetan ini, indukan perkutut ini juga diakibatkan karena bodol juga. Karena di musim seperti ini pun perkutut kita yang indukan akan rawan bodol, ya, rawan rontok bulu. Nah, apakah perkutut rontok bulu ini juga akan pengaruh terhadap reproduksinya? Itu jawabannya ya tergantung kita sendiri dalam segi makanan asupan yang kita kasih. Ya,
asupan perkutut yang bagus, makanan terbaik yang sudah saya share kemarin, dari pur ayam, millet, asinan, itu kalau saya terapkan sebaik mungkin di kandang saya, ya alhamdulillah, ya perkutut saya itu produk sepanjang tahun. Dalam arti gini teman, bukan terus produk mendino, enggak. Produk sepanjang tahun yang saya maksud adalah meskipun bodol, meskipun rontok bulu, itu macet nggak ada bulanan. Paling banter itu 1 bulan, ya paling banter, ya saya ulangi, paling lama itu kayaknya seingat saya 1 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Ya rata-rata macet ya 2 minggu, 3 minggu, ya pokoknya posisi bulu pertama rontok itu biasanya macet. Nanti kalau sudah mulai sulam langsung, ya jadi mulai langsung reproduksi lagi. Nah, ini bisa Anda aplikasikan, bisa Anda modifikasi di kandang ternak Anda. Ya, ini di depan Anda, ini saya mencoba ternak perkutut putih dan udan mas. Ya, lumayan katanya sulit ya, makanya saya cari yang sulit-sulit ini. Untuk teman-teman yang baru mulai ternak, usahakan, saran saya, masukan saya itu ternak perkutut yang terah saja. Ya, jadi misalnya saya gembar-gemburkan berulang kali, Megamendung Mojopahit itu adalah terah terbaik untuk mencetak Mojopahit warna. Nah, dari situlah Anda cari Megamendung yang terah udan mas, Megamendung Mojopahit yang terah putih. Nanti Anda edukasi dengan peternaknya, Anda tanya sedetail mungkin persilangan supaya menghasilkan anakan putih dan udan mas itu bagaimana. Ya, karena saya sendiri sebagai peternak lama, ya 5 tahun bagi saya sudah lumayan lama lah. Itu ternak pakai sistem udan mas putih dan putih ini sangat sulit sekali untuk cetak undukan. Sampai saat ini loh ya, saya baru beberapa pasang punya indukan udan mas. Itu pun ada yang telur tetapi belum mau angkrem, ataupun telur tapi belum jadi. Nah, inilah kenapa saya katakan kepada teman-teman, sering katakan untuk ternak perkutut terah saja, yang split saja. Ini hasilnya juga luar biasa, karena itu juga saya alami dan saya lakukan sebelum saya mencoba yang ini. Ya, jadi step by step, semua itu tangga naiknya satu persatu. Kalau Anda dari bawah loncat ke atas, ya akan kesulitan juga. Ya, itu saran saya. Dipakai monggo, enggak juga monggo. Ya, karena semua itu tergantung diri Anda sendiri. Anda yang paham diri Anda sendiri, Anda yang paham dengan kualitas Anda sendiri, Anda yang paham dengan masa depan Anda sendiri. Saya sebagai teman, kalau dianggap teman, sebagai sahabat kalau dianggap sahabat, cuma bisa menyarankan saja, ya. Anda bisa tiru jejak saya, Anda juga bisa tidak tiru jejak saya. Itu semua tergantung Anda. Salam Mingkutut, sampai patut.